Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Syarifah akan mengulas kembali pembelajaran dari materi tauhid yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Lidah Syamsiah. Tema yang diangkat sendiri adalah mengenai kepercayaan lokal menurut ahli sunnah wal jamaah. Kepercayaan lokal sendiri merupakan kepercayaan yang sudah ada dan berasal dari nenek moyang kita, yakni kepercayaan animisme dan dinamisme. Ada dua elemen di masyarakat, yaitu lokalitas dan spiritualitas, yang mana masyarakat tipe lokalitas adalah mereka yang meyakini secara penuh kepercayaan nenek moyang di daerah mereka dan tak ayal menjadikannya sebagai patokan berkehidupan di masyarakat. Sedangkan masyarakat spiritualitas adalah mereka yang menjauhkan diri dari kepercayaan di daerah mereka dan mengartikan atau menafsirkan kejadian-kejadian fenomena yang di luar nalar dengan bantuan Al-Quran dan hadis. Kepercayaan intens terbagi dua, yaitu satu, masyarakat memahami Islam yang murni, dalam artian adalah sebagai ritual kebudayaan lokal dianggap bid'ah karena tidak ada di Al-Quran dan hadis, maka kegiatan dari melakukan ritual sendiri adalah dianggap sebagai perbuatan syirik. Kemudian yang kedua adalah masyarakat yang akomodatif. Masyarakat yang akomodatif seringkali dijadikan sebagai prinsip lokalitas karena ritual yang dijadikan sebagai sebuah pembaharuan, meminimalisir, dalam artian ritual tetap diadakan sesuai prosesnya, namun acara diisi sesuai dengan syariat Islam. Akomodatif sendiri memiliki arti sebagai mengambil manfaatnya, menggabungkan nilai-nilai bahari menjadi cara yang islami. Tempat yang diambil sebagai contoh kepercayaan lokal adalah kota Banjarmasin yang ada di Kalimantan Selatan. Contoh dari ritual yang telah diakomodatif adalah ruqyah, yang mana bacaannya diisi dengan bacaan ayat Al-Quran dan bukan lagi bacaan dari nenek moyang asli, yaitu bacaan kaharingan dari suku Dayak. Kemudian ada tradisi minta banyu. Biasanya masyarakat ketika ingin melakukan sesuatu pekerjaan, mereka biasanya kerap ingin menguatkan niat mereka kembali, ingin menguatkan keyakinan bahwa mereka bisa. Dan tradisi ini cukup sering dan sampai sekarang masih dialami oleh masyarakat sendiri. Biasanya masyarakat meminta banyu kepada tuan guru atau tokoh ulama besar di daerah tersebut. Jadi bukan karena mengagungkan air tersebut atau mengagungkan tuan guru tersebut, bukan. Namun yang mereka ambil hikmahnya adalah doa dari ulama tersebut. Jadi bukan karena menuhankan air ataupun tuan guru, tapi berkat doa tersebut yang kembali lagi kepada meminta kepada Tuhan. Kemudian ada ritual bamandi dan tampung tawar. Bamandi sendiri biasanya dilakukan ketika bamandi pengantin atau bamandi memperingati 7 bulanan sebelum kelahiran. Yang mana kalau dulu ritual aslinya adalah ritual ini diadakan di hadapan orang banyak dengan pakaian terbuka. Namun sekarang karena diisi menjadi lebih islami, maka posisinya diisi dengan bacaan-bacaan dan salawat-salawat kepada Nabi, kemudian dengan pakaian yang tertutup. Semua ritual itu bisa menjadi bid'ah hasanah. Ahlu sunnah mengizinkan prosesi ritual masyarakat, tetapi tetap ambil hikmah doanya, bukan fokus kepada ritualnya. Tanamkan niat bahwa hikmah acara berasal dari Allah. Jika niatnya melenceng, maka hal itulah yang menjadikannya syirik hukumnya. Contoh dari ritual yang masih sering terjadi adalah
yaitu ritual minta rajah. Nah, rajah sendiri boleh, yakni meminta doa kepada Tuan Guru. Nah, kembali lagi kepada meminta doa. Sebelum meminta doa sendiri, masyarakat harus meyakinkan atau meniatkan sesuai semua ini bisa terjadi berkat Allah. Kemudian selain berdoa juga mereka juga harus berusaha untuk mencapai kesuksesan yang diinginkan itu tadi. Jadi kesimpulannya adalah mengambil ibrahnya atau hikmahnya. Kemudian ada ritual yang masih sangat kental dan masih menjadi perdebatan dalam masyarakat sendiri, yaitu melakukan sesajen. Biasanya di daerah Kalimantan, di daerah Banjarmasin ini masih kental akan yang namanya hinguan. Salah satunya adalah bengu buaya. Nah, biasanya masyarakat yang memiliki keturunan pernah menggaduhi buaya ini harus mengirimkan sesajen berupa makanan untuk sang hinguan. Nah, biasanya melakukan sesajen ini oleh ahli sunnah itu dibolehkan selama makanan yang disediakan untuk ritual itu dimakan bersama-sama dan tidak dibuang atau dihanyutkan di laut dengan percuma, karena itu menjadikannya sebagai mubazir. Sedangkan mubazir adalah teman setan. Ritual sendiri terlaksana dan terjadi karena adanya suatu kepercayaan yang tidak bisa terbuang di dalam diri mereka, karena sudah tertanamkan sejak dini oleh leluhur mereka bahwa kepercayaan ini adalah sesuatu yang mutlak, menjadikannya sebuah keyakinan yang sangat ditakuti. Kenapa ritual itu bisa terjadi? Karena satu, mereka karena begitu meyakininya, mereka takut apa? Apabila ritual ini tidak terjadi, mereka takut malapetaka atau sesuatu yang buruk akan terjadi apabila tidak terlaksana, karena ritual sendiri menyangkut kepercayaan nenek moyang, yaitu yang animisme dan dinamisme itu tadi, kepercayaan yang menuhankan sesuatu yang gaib. Kemudian malapetaka itu sendiri terjadi karena olah mindset masyarakat sendiri. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama prasangka hambanya, yang mana apabila kita berkeyakinan teguh, apabila kita berpikiran secara yakin bahwa sesuatu itu akan terjadi, maka Allah kabulkan sesuatu itu akan terjadi. Jadi bukan karena sesuatu itu ada yang memang menjadikannya, tetapi tidak, itu terjadi karena olah pikir kita sendiri. Contohnya saja seperti kita mengikuti sebuah perlombaan panjat tebing, padahal kita tidak pernah sekalipun mengikuti bidang olahraga tersebut. Ketika kita sudah berada dalam pertandingan, kita merasakan tidak sanggup lagi untuk menaiki tebing tersebut. Kemudian ada di hati kita terus berkata bahwa ini tidak bisa lagi, aku tidak sanggup lagi. Kemudian yang awalnya dari hati kita, yang sudah kita yakini bahwa itu memang tidak bisa, mulailah niat tadi itu menyebar ke dalam pikiran kita, menjadikan olah mindset kita, menjadikannya sebuah prasangka yang menjadikannya bahwa aku tidak bisa lagi, ini sudah berakhir, ini tidak bisa lagi, aku tidak bisa melanjutkannya lagi, sehingga pikiran-pikiran kita itu yang menjadikan kita gagal, pikiran-pikiran itu yang menjadikan Tuhan untuk mengabulkannya. Karena apa? Karena kita meyakininya secara penuh. Itulah yang menjadikan sesuatu yang kita takutkan itu Allah kabulkan, Allah mudahkan untuk terjadi, karena niat, karena keyakinan itu tadi. Jadi sesuatu itu terjadi bukan karena mistisnya, bukan karena sesuatu faktor lain, tetapi karena tertanam dari diri kita sendiri. Kemudian sesuatu itu bisa terjadi atas izin Allah, atas kuasa Allah, bukan karena sesuatu hal.
kembali lagi kepada tadi prasangka yang kemudian dikabulkan oleh Allah. Maka sama halnya dengan sebuah ritual kepercayaan, apabila kita melakukan ritual itu dan sudah tertanamkan mindset di pikiran kita bahwa jika kita tidak melakukan ritual itu sekali saja maka musibah akan terjadi, karena keyakinan itu sudah kita tanamkan, maka Allah pun akan mengabulkannya. Maka sesuatu yang buruk akan terjadi apabila ritual itu tidak kita laksanakan, dan bukan karena ada sesuatu yang mistis, bukan karena ada sesuatu kekuatan yang lebih besar dari Tuhan, tetapi kembali lagi kepada Tuhan yang menjadikan sesuatu itu terjadi. Bukan karena Tuhan murka karena ritual itu tidak terjadi, tapi karena Tuhan itu mengabulkan keinginan kita, mengabulkan pikiran kita, bukan karena Tuhan mendukung sebuah ritual itu, tapi kembali lagi kepada prasangka hambanya sendiri. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi tauhid ini, yaitu mengenai kepercayaan menurut ahli sunnah wal jamaah. Salah hilaf mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.